kami yang hadir pada kesempatan juga, dan yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Madrasah Al-Yaqin Pontianak, Bapak Dr. Andes Haji Bawadi SPD MPD, rekan-rekan sekalian, peserta in-house training dalam rangka pengembangan perangkat pembelajaran bagi guru-guru Madrasah Al-Yaqin Pontianak di tahun 2021 ini. Hari ini sebuah kebanggaan bagi kita semua yang selama ini mungkin kita merasakan belum dapat langsung bertatap muka dalam suasana yang sangat berkah ini, terutama kita dapat bersama-sama dengan Bapak Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Pontianak. Terus terang, semenjak Bapak kurang lebih 2 tahun berada di Lembaga Perguruan Tinggi ini, sebenarnya teman-teman sudah pengen betul, bukan hanya melalui beberapa pesan-pesan surat menyurat saja, tapi pengen betul lah untuk bersilaturahmi, berjabat tangan, bertatap muka, bahasanya. Ini kesempatan yang luar biasa, dan alhamdulillah ini semua karena Allah yang Maha Kuasa mempertemukan kita. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan bahwa kegiatan in-house training ini memang merupakan agenda rutin tiap tahun yang digelar oleh Madrasah Al-Yaqin Pontianak. Ini teramat penting karena bagi kami yang berada di jajaran terdepan dalam memberikan proses pembelajaran, memang senantiasa harus dibarengi dengan kemampuan, tidak hanya kemampuan tatap muka yang ada dan rutin dilaksanakan di sekolah atau di kelas, tapi memang harus berkali dengan perangkat-perangkat pembelajaran, sehingga output yang dihasilkan nanti tentu menjadi bagian tersendiri dalam evaluasi kinerja nanti. Oleh karena itu, izinkan saya melaporkan pada kesempatan ini bahwa pelaksanaan ini dasarnya adalah surat keputusan dari Kepala Madrasah Al-Yaqin Pontianak. Yang kedua, hasil rapat pengurus, maksud kami hasil rapat Dewan Guru dan Staf beberapa waktu lalu, sehingga digelarlah acara in-house training ini. Peserta seluruh guru yang ada di Al-Yaqin Pontianak kelihatan memang lebih banyak ibu-ibu atau wanita, sedangkan bapak-bapaknya mungkin hanya beberapa personil. Ini menggambarkan bahwa suasana di perguruan tinggi khususnya di Al-Yaqin memang hari-hari tidak pernah sepi, hari-hari selalu ceria karena memang banyak emak-emaknya daripada bapak-bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, IHT ini berlangsung hari ini dan insya Allah berakhir setelah melaksanakan sholat Jumat. Kami akan teruskan lagi dan mudah-mudahan sebelum asar IHT ini akan berakhir. Ini penting sekali buat rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, tentu ucapan terima kasih kami sampaikan terutama kepada Lembaga Perguruan Tinggi Pontianak yang telah memberikan celah ruang untuk melaksanakan kesempatan pada hari ini. Juga tentu ucapan terima kasih kepada Ibu Dewi Widiani yang selalu setia bersama Al-Yaqin Pontianak memberikan bimbingan, memberikan pembinaan, ya, terutama dalam hal persiapan akademik, baik persiapan tatap muka maupun persiapan yang berhubungan dengan administrasi pengajaran. Kemudian kepada Bapak Kepala, maksud saya kepada Bapak Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Pontianak, pada akhirnya nanti berkenanlah untuk membuka acara ini. Kami mohon petunjuk, mohon pembinaan, mohon pengarahan, sehingga kami yang merasa di lingkungan pendidikan khusus agama ini tidaklah merasa tertinggal dari beberapa informasi-informasi terpenting, karena memang konsultasi yang selama terjadi Al-Yaqin Pontianak ini pasti identik dengan doa. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, Al-Yaqin selalu kebagian hanya untuk membaca doa. Maka karena itu mindset ini harus kita ubah pelan-pelan. Prinsipnya kami siap berkiprah memajukan pendidikan mujahidin ini, dan insya Allah anak-anak kami juga kami bina melalui program-program yang telah ada, dan sampai hari ini pun mereka tidak pernah merasa kecil di lingkungan mujahidin Pontianak ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas suasana yang diberikan pada kita semua ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim Chandra atas laporannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Madrasah Alia Mujahidin Pontianak, Bapak Dr. Andes Haji Kawadi SPD MPD, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Kawadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang aula ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pendidikan Mujahidin Bapak Dr. Haji Mulyadi MSI, yang kami hormati Ibu Pengawas dari Kemenang, yaitu Ibu Hajah Widiani MPD, yang dihormati Bapak Pengawas, Bapak Sekretaris ya, LPM dan Bendahara LPM, serta panitia dan Bapak dan Ibu guru Madrasah Alia Mujahidin yang kami banggakan. Di sini juga perlu kami sampaikan kepada ketua lembaga bahwa jumlah guru kami ini ada 15 orang. 2 orang izin, 1 sakit, dan 1 menyampaikan materi di tempat lain. Kemudian murid kami jumlahnya 88 orang, 18 kelas 10, 30 kelas 11, dan 40 kelas 12. Rombelnya ada 3, jadi rata-ratanya itu per kelas ada 29 orang. Kategori tidak minus. Bapak Ketua yang kami hormati, kegiatan IHT ini semuanya ditanggung biayanya dari dana BOS dari jumlah 88 siswa itu. Jadi tidak bertimbang, tidak sama dengan SMA. SMA jumlah muridnya cukup besar ya. Oleh karena itu kami banyak mengucapkan terima kasih kepada ketua yang memberikan kesempatan waktunya untuk mengadakan pertemuan, menghadiri undangan kami pada hari ini. Selain itu juga kami mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Bapak Ketua, para undangan yang kami hormati, mungkin ini mengingat waktu yang singkat ini, sebagai kata pengantar dari saya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata yang patah, jangan digunakan menjemur kain. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan diomongkan kepada orang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Jadi kami persilakan kepada ketua untuk memberikan pembinaan dan sekaligus untuk membuka IHT ini. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kawadi atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Lembaga Pendidikan Mujahidin Pontianak,
untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara IHT. Kepada Bapak Dr. Herdi Mulyadi MSI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina Madrasah dan Mujahidin dari Kementerian Agama. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak pengurus lembaga Mujahidin, Sekretaris Pak Dr. Adi Sukawati, anggota pengawasan yaitu Pak Paulus, kemudian yang saya hormati Kepala Madrasah Mujahidin, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana IHT, selaku Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum di Madrasah yang Mujahidin, serta Bapak Ibu peserta IHT yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan perkenannya lah maka pada hari ini kegiatan IHT ini dapat dilaksanakan dan kita bisa bersilaturahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya terus terang hari ini ada satu agenda yang sama di Pemkot, yaitu sosialisasi manajemen talenta bagi ASN Eselon 2 dan Eselon 3 yang kepala bagian dan kepala dinas. Nah, tetapi karena jamnya sama dengan yang di Mujahidin, saya memilih sini karena di sana nanti saya lihat ada yang sudah hadir Pak Wakil, jadi saya Wakil saya di sini saya bisa melakukan pembinaan gitu ya. Kalau di sana kan mungkin talenta itu kita sudah peroleh ya, kita sudah peroleh. Nah, lagi pula itu penting bagi mereka yang mungkin akan berkembang lebih dalam kerja karirnya. Kalau saya kan 2 tahun lagi pensiun, Mei 2024 saya pensiun. Habis itu kemana nanti urusannya? Ya. Apa itu yang saya hormati? Kegiatan IHT ini merupakan satu bagian yang memang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi daripada guru-guru yang ada, mengasah kembali kompetensi yang ada, ya, mengasah kembali kompetensi yang ada. Mungkin dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terjadi di kelas maupun secara virtual ada kompetensi-kompetensi tertentu yang belum Bapak Ibu miliki dan belum dipahami. Oleh karena itu melalui IHT inilah tambahan informasi-informasi baru terkait dengan kompetensi-kompetensi itu ini sangat penting. Karena sebagai seorang guru kita harus selalu mereview apa yang selama ini yang kita lakukan kepada tadi. Bagaimana proses pembelajaran yang terjadi tadi. Saya beberapa waktu yang lalu waktu masih jadi kepala dinas pendidikan, orang bicara tentang output dengan output rendah. Saya bicara proses. Alhamdulillah setelah saya berkuar-kuar proses ada dokter dari pihak tertentu yang juga ikut berbicara proses. Kenapa saya katakan proses? Input itu bisa ya ubi ganyot itu inputnya. Kan gitu. Ubi ganyot, tahu kan ubi ganyot itu inputnya. Kalau kita berpos kita komentar kenapa ubi ganyot. Tapi kalau orang pandai memprosesnya, dibuat tempat ubi, ada nggak pengaruh ubi ganyot? Yang ganyot? Tak ada. Nggak ada pengaruh. Kasih tepung sedikit, kasih telur merah, terus dia putus. Nah, buat lagi makanan tradisional yang khas-khas ke makanan itu lempeng, ada pengaruh di kayu.
Tapi kalau import Shopee tak bisa, dia jatuh. Karena dia suka keras dia. Nah itu artinya proses. Kayu jangan hanyut di sungai, jangan hanyut di laut, sampah-sampah yang bertebaran, kotak-kotak aqua, bungkus-bungkus gelas aqua. Ini kan dianggap orang sudah sampah, tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau orang bisa memprosesnya, ya, dia menjadi sangat bermanfaat. Berarti proses memberikan peranan. Bagaimana kualitas daripada hasil proses itu nanti ke bawah outputnya. Hasilnya itu apa? Kalau mau ubi kayunya hanya sekedar kasih gula merah dengan tepung sikit, itu udahlah hasilnya lain. Tapi kalau mau nyaman lagi kasih telur, kan hasilnya ada output itu. Ya, seperti itulah ya. Sehingga proses yang kita laksanakan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita bekerja, di tempat kita mengajar, itu memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, agar proses itu tadi bisa berjalan dengan baik, menghasilkan output yang bagus, tentunya proses ini harus diidentifikasi betul kebutuhan-kebutuhan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan ini tadi. Apa identifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam proses ini untuk mencapai goal yang baik ini tadi. Berarti kalau terjadi hasil pembelajaran tidak sesuai yang diharapkan, Bapak Ibu melakukan feedback, balikan. Yang harus dilihat bukan dari depannya, tapi kita lihat prosesnya. Maka saya kalau tes menguji orang, karena alhamdulillah selama ini beberapa pejabat sektor saya ketua DPP. Jadi kalau saya nanya itu tak panjang-panjang sebagai macam orang wawancara. Saya hanya bilang ini aja, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda jadi kepala dinas itu? Dalam rangka menindaklanjuti visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Apa yang Anda lakukan? Itu ya, pening jawabnya. Pertanyaan singkat berjawab. Terus saya suruh dia hubungkan 9 titik. Hubungkan 9 titik itu dengan garis yang tak boleh. Dia satu kesatuan yang tidak boleh dia di sambung-sambung, harus melewati 9 titik itu. Saya suruh terjemahkan 9 titik. Apa maknanya? Dia akan berbentuk apa? Bentuk satu payung. Kalau mengikuti tetak titik sesuai yang ditentukan, payung ini tak jadi. Kita harus lari keluar sedikit dari titik yang atas itu. Yang ketiga, baru kita garis naikkan, turunkan, jadi payung. Maknanya kita bisa mengambil kebijakan, tapi kebijakan itu tetap berdasarkan pada payung-payung hukum dan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau dia tak Quran ini, tidak akan pernah jadi itu payung. Nah, itulah dia. Tidak susah saya ngetes. Dulu waktu di dinas, orang kok jadi kepala sekolah, saya cuma suruh terjemahan itu ya, dah. Tak ada lain. Masalah, kalau Anda punya masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Dari yang masalah-masalah di sekolah. Nah, alhamdulillah yang saya tes itu lulus dan dia memang menjadi kepala sekolah bagus. Ya. Karena yang kepala dinas itu dia. Dan tes. Nah, harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk itu nanti terkait dengan materi IMHT ini nanti tentunya akan disampaikan oleh narasumber dari pengawas pembina ini ya secara detail, itu nanti akan dibahas lebih jauh. Saya memberi gambaran ini saja. Kan? Maka in-house training ini dijadikan metode atau media untuk mengasah kembali keterampilan kita.
membangkitkan kembali, menggali seluruh usaha-usaha kita dalam membuat suatu proses yang baik. Nah, sebagai ketua lembaga pendidikan Mujahidin, saya mempunyai tekad bahwa lingkungan pendidikan Mujahidin ini tidak ada sekolah yang lebih prioritas. Semuanya prioritas. Bersyukur kita kepada Allah bahwa di sebelah gedung ini, karena dulu pada waktu saya masih menjabat kepala dinas pendidikan, Pak Gubernur waktu itu jadi wali kota, dia menyampaikan ke saya seperti mulai bisa nggak ya Mujahidin itu kita buat nanti sekolahnya, kemudian kita bisa menampung anak-anak Pak mampu. Bisa itu kan? Bisa itu kan? Tetapi tentunya pemerintah harus membantu dari segi gedungnya. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan kepada beliau beberapa waktu yang lalu dikabulkan. Jadi bangunan yang di sebelah ini adalah bantuan yang diberikan oleh provinsi merupakan hibah. Hibah ini bukan untuk masjid ya. Ketua yayasan ini nama adisan. Tapi hibah ini bukan untuk masjid. Karena kalau hibah untuk masjid, dia ditempatkan ke bagian biro kesra atau gubernur. Khusus untuk gedung ini, hibahnya ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Berarti peruntukannya untuk sekolah. Makanya gedung ini lah supaya SMA tak macam-macam di sana. Ini gedung memang diberikan oleh bidangnya Liga kita hibah dari Pak Gubernur untuk SMA. Kemudian bangunan yang sekarang ditempati kantor yang ada Sa'aliyah itu insya Allah kalau kita rampung selesai, kita akan bongkar. Itu. Sehingga itu menjadi bentangan yang sangat luas untuk area bermain para pelajar Mujahidin. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang ada, MA, MTS yang ada di lingkungan perguruan Mujahidin, lembaga pendidikan Mujahidin. Itu akan kita buat taman yang enak. Ya, mungkin akan dibuat sudut-sudut tertentu, ya, pojokan-pojokan tertentu sehingga anak bisa dengan mudah. Dan kita akan membagi bangunan. SD mungkin ngambil di mana, SMA sudah, MA dan MTS dan SMP. Saya berkeinginan karena MA ini dia punya lab komputer di sini, ya kan? Nah, maka saya berpikir MA itu mendapati gedung yang cukup. Jadi tidak suka-suka, ya kan? Pintu masuknya bisa dari mana? Tidak masalah lagi. Kalau banjir itu aman. Kami lagi berpikirkan pintu masuk dari sana. Sehingga di belakang gedung yang ini tengah ini kantin itu akan kita kita kaji kembali tempatannya. Bisa saja itu menjadi area kampung. Karena posisi bangunan kita ini terpecah-pecah dari beberapa lokasi, sehingga kalau kantin hanya di sini, orang di sebelah sana itu, anak-anak sebelah sana itu makannya gimana? Nah, itu yang akan kita tata kembali. Sehingga dengan demikian lingkungannya akan tertata dengan baik. Ya, Madrasah Aliyah punya gedung sendiri. Ya, Madrasah Aliyah jadi punya gedung tersendiri. Dekat ini. Dan kita pun akan melihat kembali apakah lab komputer itu representatif di situ. Kalau lihat bangunannya seperti itu kan tak ada representatif. Nah, tak ada nilai jual itu. Ya, tidak ada nilai jualnya. Oleh karena itu kita buat itu nanti representatif. Bapak Ibu tak usah khawatir. Di Mujahidin ini gotong royong, ya, gotong royong. Artinya TK, SD, SMP, SMA, MA, MTS itu gotong royong. Semuanya gotong royong. Kita akan buat bagus. Dia tidak berharap misalnya SMA ini bagus, SD ini bagus, MA dan MTS-nya, SMP-nya turun. Tidak. Makanya sekarang tahun ini
kita prioritaskan membenahi TK. Karena TK itu kita lagi kalau hujan besar tak sekolah. Kelasnya untuk berenang. Ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah lebih tinggi. Kita pakai pun keramik yang bagus. Supaya dia awet. Itu sekali kerja aja. Makanya di TK sana itu kan juga bagus, Bapak Ibu udah lihat sendiri kan. Dan insya Allah nggak lagi banjir. Mudah-mudahan lah, karena nanti sini kan akan dibuat gorong-gorong juga. Banyak dibuat itu sehingga saluran pembuangan air akan tetap. Kemudian kita mengapresiasi setiap pelajar dan guru. Jadi lembaga itu saya minta mengapresiasi ya prestasi yang diperoleh anak tingkat provinsi sampai tingkat nasional dan sampai tingkat nasional. Tapi selama ini kan kita hanya memberikan anak kita mendidik dulu. Makanya kemarin pada waktu di SD itu ada anak SD yang juara Olimpiade dapat medali perak dan medali perunggu tingkat nasional. Kita kasih dia penguatan. Tapi guru yang membina juga kita kasih. Kita lakukan itu. Kalau SMP itu kita kasih juga. Yang A juga bisa sendiri kita kasih. Yang PS juga kita kasih. Kita harus siapkan itu. Makanya untungnya di Kedai ini dia terpisah. Kalau di sekolah lain yang saya juga, di lembaga lain yang saya juga ketua majelisnya, itu agak susah itu. Sehingga ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin tutup nanti. Tutup. Saya sendiri betul. Nah, kalau kita di Mujahidin ini, karena kita terfokus, ya, insya Allah kita berupaya. Saya yakin dan percaya sekolah Mujahidin ini akan dikejar. Makanya gedung yang sekarang tempat ada kalian. Yang gedung kayu. Nah, itu mau kita robohkan. Gedung yang bangunan kayu ini saya bilang segera dirobohkan. Nanti materialnya kita ambil untuk naikkan lantai 2 yang sebelah sana, yang dapat bantuan dari provinsi yang tak tentu dulu. Nah, itu kita bangunkan di sana di atas itu. Ya. Saya sudah tanya orang dia bisa mengerjakan dengan harga yang tidak terlalu mahal, material ada. Nah, saya berharap ya kita terus melakukan pembenahan dan tolong diekspos kegiatan-kegiatan merasa hari-hari diekspos ke masyarakat, ya, diekspos ke masyarakat supaya madrasah kita ini bisa tumbuh dan berkembang. Sekarang kan kita masuk di pagi. Dulu waktu Pak Salir itu masih masuk sore, ya, dengan betul Pak Salir dulu kepala sekolah itu. Nah, itu Badan Nasional Lalu Kasman. Nah, itu, ya. Jadi kita berharap MA kita tetap maju, tumbuh dan berkembang dengan baik. Insya Allah orang tua sekarang ini Bapak Ibu itu sudah mulai cerdas untuk menitipkan anaknya di lembaga pendidikan. Jangan heran kalau setelah SD, SMP, sekarang SD negeri ada yang tak kebagian mulia. Tidak sampai 20 orang mereka. Nah, SMP negeri ada yang kekurangan murid kita. Masih menyediakan daya tampung yang cukup besar. SMP negeri. Ya. Sampai 2 kali buka masih belum dapat murid. Kelas masih banyak kosong. Kemana anak-anak? Tidak sekolah. Anak itu sekolah. Cuma mereka memilih sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Ini berarti kampanye kami di LPTQ itu berhasil. Setiap memberikan kesempatan, saya selalu mengatakan
Bapak Ibu harus bangga kalau anak-anak disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Jangan bangga dengan anak memperoleh nilai matematika 10, bahasa Inggris 10, IPA 10, fisika 10, tapi tak bisa ngaji, tak bisa baca Quran. Apa yang mau diharapkan? Ya? Anak tak pergi les di kelas A, tapi anak tak ngaji dibiarkan. Anak apa yang mau pergi kalau mau jalan sedang ngaji di bawah guru ngaji suruh pulang. Tapi kalau kursus tak mau. Kenapa? Karena dia bayar guru ngajimu. Beli cuma kalau bayar guru ngaji pakai minyak tanah dengan air timbang. Nah, bayar kursus mahal. Nah, itu selalu saya sampaikan. Sebenarnya Bapak Ibu harus bangga kalau anaknya bisa baca Quran. Karena Al-Quran itu memberi syafaat bagi kita di hari kemudian. Dia mendapat mengakhiri. Kalau anak baca Quran, orang tua yang meninggal, anaknya rajin baca Quran, rajin beribadah, terang benderang kuburan orang tua. Karena para orang tua mewariskan anaknya soleh. Nah, bukan yang namanya soleh. Nah, itu. Kampanye kita terus seperti itu. Dan alhamdulillah, ustaz-ustaz kita pun sudah banyak berbicara tentang itu. Mudah-mudahan masyarakat kita sadar. Berarti peluang pendidikan Islam ke depannya, sekolah-sekolah yang berbasis agama itu pasti dibutuhkan. Apalagi kita bisa membuat sekolah-sekolah kita berprestasi. Ya, orang kan akan bilang itu apa sekolah agama kita ada ini. Dia belum minum. Ya, ada satu lembaga pendidikan yang letak di Jalan Merdeka. Dulu SMA ini cari murid susah. Benar, SMP dia murid susah. Karena kepala SD itu suami ibu dari alamat Muktifah, dua-duanya almarhum. Pak Asyari jadi tak ada murid susah, supaya cari murid untuk SMP. Tapi sekarang dikerjakan orang. Hanya gara-gara apa di SD itu? Anak itu pulang sekolah hanya menghafalkan Asmaul Husna ya. Bonceng motor, orang tua dia langsung baca Asmaul Husna sepanjang jalan. Saya cucu saya yang di TK itu di PAUD Al-Muntas, ya. Dia baru 4 tahun. Kita dengan zaman dulu ya. Sekarang nanti dia agak bagus. Satu hari dia diajar guru nantinya bisa 10 lembah. Wah, saya bilang itu. Makanya saya tiap sholat berdoa. Saya cucu-cucu saya itu jadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi bermanfaat. Itu saya doa seperti itu. Tak mau saya doa dia jadi presiden, tak mau saya. Kamu saya doa dia jadi menteri, tak mau. Dulu saya dia jadi penghafal Al-Quran. Ya, walaupun di sekolah di mana dia tetap tak tahu dari Al-Quran. Nah, saya berharap ada keunggulan tertentu yang ada di Madrasah Aliyah Mujahidin. Kita berupaya ke depannya Pak Kawadi supaya Madrasah Aliyah Mujahidin tidak mengekspos kegiatan-kegiatan. Maksud saya kalau bisa satu paket lembaga pembinaan sekolah-sekolah mujahidin oleh lembaga pendidikan mujahidin. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, MA, MTS itu mulai kita buat. Itu sampai ke sekolah-sekolah. Tidak ada sekolah mujahidin. Apalagi kalau sejarah begini aja, kita buat buku, kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi kita harus membekali tempo dulu dan tempo sekarang, ya, kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh, kemudian prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak ini. Ini yang paling penting, supaya orang tidak mengkonotasikan kepada hal-hal yang negatif. Memang
Untuk membangun sesuatu itu memang tidak susah. Sesuatu yang baik perlu proses yang panjang. Kita jangan berputus asa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, saya yakin dan percaya ke depan Madrasah Aliyah Mujahidin ini juga menjadi pilihan bagi orang tua. Ya, itu penting. Walaupun tahun ini kita tetap satu-satu. Ya. Agak kurang dari tahun lalu kan. Memang di mana-mana itu seperti itu. Kita tak tahu nih, apakah karena virtual anak ke sekolah atau banyak sekolah juga. Memang belum ada penelitian yang secara jelas melihat apakah anak yang angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar kita apakah meningkat atau menurun. Apakah tingkat pengangguran itu semakin tinggi? Oleh karena itu, saya berharapnya seluruh guru yang ada di Madrasah Aliyah Mujahidin itu berperan serta secara aktif untuk memajukan perguruan Mujahidin, untuk memajukan khususnya guru Madrasah Aliyah memajukan Aliyah Mujahidin, ya, dengan memberikan beberapa hal yang membuat nilai plus bagi masyarakat yang ada di kota Pontianak. Setahu saya Madrasah Aliyah Mujahidin ini banyak juga mengeluarkan orang-orang. Kalau ada alumni yang merasa, itu dibuat jadi testimoni, ya. Mantan Bupati Sabas, Pak Akbar, alumni Mujahidin. Dan bisa juga dia belajar sampai ke luar negeri sana. Di Kairo. Berarti kompetensi dasar untuk belajar di sana dia miliki. Nah, ini adalah satu nilai yang perlu untuk menjadi nilai tambah bagi Madrasah Aliyah Mujahidin. Saya berharap banyak kita selalu bersilaturahim, ya, kita lihat nanti waktu-waktu tertentu kita akan jadwalkan karena kemarin masih pandemi COVID jadi kita belum. Sekarang Pontianak berada di level 2, ya, sudah kuning, sehingga ada juga yang sudah belajarnya full, ada yang sudah belajarnya full, sekolah-sekolah swasta, ada yang masih menurut paham seperti ini yang ada di beberapa kawan-kawan ini. Tapi intinya Pontianak ini sekarang sebetulnya Pontianak itu tidak separah yang dibayangkan. Kenapa? Karena yang banyak kalau dihitung hunian rumah sakit yang masuk rumah sakit itu, ya, rumah sakit Kota, rumah sakit Sudarso, kemudian yang ada di Bapelkes, itu banyak juga orang yang luar kota dari luar kota Pontianak. Kalau dia ada di sini, hitungan punya rumah sakit bukan berdasarkan asal dari sini. Nah, ini penyakitnya. Sehingga itu menambah jumlah orang yang terjangkit di kota Pontianak. Nah, pada waktu itu, kalau di kantor wali bapak itu kita duduk di ruangan saya itu tiap hari 4-5 kali ambulan lewat. Ini dihitung kan, Bapak. Waktu kita level 4, sekarang kita dah level 2. Namun demikian, walaupun kita sudah level 2, Bapak Ibu jangan lengah, tetap menginformasikan protokol kesehatan kepada anak-anak kita, dan Bapak Ibu juga harus menjaga itu. Walaupun kita ini sudah bersumpah di hadapan Allah, di mana sumpah kita kepada Allah? Sumpah kita kepada Allah pada waktu kita sholat. Apa sumpahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup mati kita itu diserahkan kepada Allah. Allah yang menentukan kita hidup mati. Nah, sebetulnya tiap malam kita sudah mati, ya? Mati tak berasa? Mati. Hidup mati.
Ya kan? Nah, makanya begitu kalau begitu kita baca itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, harapan saya ikuti HT ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak jelas dipertanyakan sehingga kita memperoleh hasil yang terbaik. Kalau ada beda pandangan, kita diskusikan bersama, ya. Karena diskusi itu penting, ya, untuk mencari solusi yang terbaik untuk menuju keberhasilan kita bersama. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bagi dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan in-house training bagi guru Madrasah Aliyah Mujahidin Kota Kalimantan Barat kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.